Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Riyad Majid yang kebetulan insya Allah siap untuk bergerak di perkembangan moderasi beragama di Indonesia. Bicara tentang moderasi beragama, teman-teman semuanya para pegiat yang luar biasa yang menyuarakan kerukunan bangsa ini, karena dengan kerukunan itu maka kita tentu akan menjadikan bangsa yang kuat. Membicarakan sekilas tentang perkembangan moderasi beragama di Indonesia, setidaknya tujuan utama yang mendasari program hadir untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan memahami makna, memahami agama pada masing-masing pemeluknya secara mendalam dan luas, sehingga dapat dijadikan sebagai modal atau bagian modal untuk membangun negara kesatuan Indonesia. Usaha untuk mencapai Indonesia yang maju dalam peradaban dunia agar menjadi kenyataan, maka perlu mengembangkan jati diri bangsa yang kuat, dan salah satu usahanya yaitu mengembangkan kebudayaan yang bernilai luhur dan religius. Tentu dalam hal ini diperlukan sinergi segenap komponen bangsa dalam proses pembangunan dan sikap bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas budaya nasional, yang memiliki yang dimiliki gitu ya, jadi budaya manusia yang dimiliki karena Indonesia memiliki khas kebudayaan yang beraneka ragam ataupun plural gitu ya. Kemajemukan budaya yang ada di Indonesia dapat diarahkan menjadi kekuatan besar serta wajib untuk diperhitungkan sebagai modal atau potensi pembangunan bangsa. Baik, hal tersebut menyakup perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Fakta ironis ya tentang lemahnya ketahanan budaya yang dihadapi bangsa Indonesia seringkali menjadi kendala hambatan dalam pembangunan nasional. Hal yang perlu diperlukan dalam merubah tatanan melalui pembudayaan tentang nilai value, yaitu bagaimana manusia itu diperlukan sebagai whole human being, jadi manusia yang hakiki gitu ya, yang dapat berafiliasi pada nilai-nilai positif dan bukan hanya bersifat pada hitam putih. Merujuk pada pedoman umat Islam, maka perlu adanya strategi khusus dalam pengembangan kepribadian muslim sebagai bagian usaha secara sadar yang dilakukan individu untuk memaksimalkan daya-daya insan agar manusia mampu merealisasikan dan mengaktualisasikan diri menjadi lebih baik untuk memperoleh kualitas hidup yang bermanfaat demi kepentingan dunia maupun akhirat. Manusia yang baik tidak dapat dilihat dari ukuran fisik atau potensi diri, berupa bakat dan kekuatan atau sesuatu yang lain yang berupa kekakasannya ya. Namun dinilai dari perjalanan arah hidup yang difokuskan ke arah kebaikannya. Nah, itulah manusia yang baik. Pembentukan kepribadian yang memiliki porsi yang seimbang dengan nilai-nilai spiritual pada dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk mengubah sikap dan ini ke arah implementasi nilai-nilai keislaman. Perubahan sikap tentunya tidak terjadi secara spontan. Semuanya berjalan pada tataran proses yang panjang dan berkesinambungan.
Salah satu bagian proses tersebut dapat diwujudkan melalui perubahan yang menghubungkan antara objek, wawasan, peristiwa, atau ide. Dan perubahan sikap harus dipelajari. Sehingga diharapkan adanya keterpaduan dalam hubungan-hubungan tersebut. Manusia yang terpadu, integrated, memiliki kesatuan tubuh, pikiran, spirit di dalam kehidupan sehari-hari. Keterpaduan ini merupakan hasil kearifan dan belajar yang berkesinambungan dari pengalaman individu yang mampu menyatukan semua kehidupan dalam satu kesatuan yang utuh. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman, kebetulan ini saya pakai baju PGRI, jadi klub. Guru pelopor moderasi beragama. Oke, untuk teman-teman semuanya, mari kita arahkan untuk peserta didik kita untuk menjadi agen-agen perubahan yang bisa merubah warna dunia ini menjadi dunia yang penuh kedamaian. Saya lanjutkan lagi, teman-teman. Maraknya fenomena penurunan moral dan etika lebih banyak ditentukan oleh pembentukan kepribadian pelajar atau anak didik. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu keluarga, orang tua, gitu ya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu sekolah dan lingkungan. Fenomena melorotnya akhlak generasi bangsa memberikan kritik pedas terhadap institusi pendidikan, karena pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar, yakni membentuk manusia utuh dengan akhlak mulia sebagai salah satu indikator utama generasi bangsa. Dengan karakter mulia merupakan salah satu profil yang diharapkan dari praktek pendidikan nasional. Oke, teman-teman, mungkin ini sedikit mengetuk tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita berperan, bagaimana kita menyampaikan suatu informasi, bagaimana kita mengarahkan peserta didik, tentu aja terkait tentang karakter. Dan khususnya ketika saya menjadi seorang guru di madrasah, tentu juga memberikan warna yang berbeda ya di madrasah itu sendiri. Setidaknya memberikan warna atau ikut serta di dalam kegiatan madrasah tersebut secara aktif, di mana mendukung program-program moderasi beragama. Madrasah sebagai ujung tombak pendidikan karakter nilai mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan pembiasaan di kelas maupun lingkungan madrasah. Ada 5 karakter utama yang harus diperkuat: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain itu, madrasah juga mengintegrasikan pendidikan karakter dalam bentuk literasi sesuai tuntutan keterampilan di abad 21 ya. Kalau dulu ada 4C, sekarang kita sudah mulai mengenal 6C: compositional thinking, kreatif, critical thinking, collaboration, communication, compassion. Karakter ialah perilaku, nilai-nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan sendiri, dan kebangsaan. Yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, budaya, tata krama, hukum, pemikiran, sikap, perasaan, perkataan,
dan perbuatan menurut norma-norma agama. Karakter pendidikan ialah suatu upaya yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga orang tersebut dapat melakukan etika yang intinya memperhatikan dan memahami. Karakter pendidikan membutuhkan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan tercapai. Karakter mutlak dibutuhkan bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan sosial juga diperlukan dan juga di lingkungan rumah sekitar. Oke, mungkin kita bicara tentang waktu ya. Nanti saya akan lanjutkan pembahasan karakter ini di video saya sesi yang kedua. Terima kasih sudah menyimak.